Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang berkeanggotaan Erika Nurul Farah, Ayu Lestari, Laili Ayu Ramadhani, Agnia, dan Rusdiana. Di sini kami akan membawakan materi mengenai teori Robert Stanton. Apa itu teori Robert Stanton? Menurut Stanton, elemen pembangun fiksi meliputi fakta cerita, sarana cerita, dan tema. Dalam fakta cerita meliputi tokoh, plot, dan latar. Sedangkan sarana cerita mencakup unsur judul, sudut pandang, gaya, dan nada. Dan tema adalah makna cerita, gagasan sentral atau dasar pada cerita. Baiklah, pembahasan lebih detail mengenai fakta cerita, sarana cerita, dan tema akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama mengenai fakta cerita akan disampaikan oleh saudari Laili Ayu Ramadhani. Dipersilakan. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan elemen yang ada pada teori Robert Stanton. Teori Robert Stanton ini terdiri dari 3 elemen. Yang pertama ada fakta cerita, yang kedua ada sarana cerita, dan yang ketiga ada tema. Untuk fakta cerita memiliki pengertian bahwa elemen yang berfungsi sebagai catatan kejadian imajinatif dari sebuah cerita. Jika dirangkum menjadi satu, semua elemen ini dinamakan struktur faktual atau tingkatan faktual cerita. Struktur faktual merupakan salah satu aspek cerita yang menyoroti salah satu sudut pandang. Adapun fakta cerita terdiri dari yang pertama ada alur. Alur ini merupakan rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Istilah alur biasanya terbatas pada peristiwa-peristiwa yang terhubung secara kausal saja. Yang kedua, ada latar. Latar merupakan lingkungan yang melingkupi sebuah peristiwa dalam cerita, semesta yang berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung. Latar pada cerita dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada latar tempat, yang kedua ada latar suasana, dan yang ketiga ada latar waktu. Kemudian unsur yang ketiga ada tokoh. Tokoh atau disebut juga karakter biasanya dipakai dalam 2 konteks. Konteks pertama, karakter merujuk pada individu-individu yang muncul pada cerita, dan konteks yang kedua, karakter merujuk pada berbagai percampuran dari berbagai kepentingan, keinginan, emosi, dan prinsip moral dari individu-individu tersebut. Untuk selanjutnya terkait dengan sarana cerita akan disampaikan oleh rekan saya, Erika, dipersilakan. Selanjutnya yaitu sarana cerita. Sarana-sarana sastra dapat diartikan sebagai metode pengarang untuk memilih dan menyusun secara detail cerita agar tercapai pola-pola yang bermakna. Metode semacam ini perlu adanya karena pembaca dapat melihat berbagai fakta melalui kacamata pengarang, memahami apa maksud fakta-fakta tersebut sehingga pengalaman pun dapat dibagi. 1. Judul. Judul berhubungan dengan cerita secara keseluruhan karena menunjukkan karakter, latar, dan tema. Judul merupakan kunci pada makna cerita. Seringkali, judul dari karya sastra mempunyai tingkatan-tingkatan makna yang terkandung dalam cerita. Judul juga dapat berisi sindiran dalam kondisi yang ingin dikritisi oleh pengarang atau merupakan kesimpulan terhadap keadaan yang sebenarnya dalam cerita. 2. Simbol. Dalam fiksi, simbolisme dapat memunculkan 3 efek yang masing-masing bergantung pada bagaimana simbol bersangkutan digunakan. Pertama, sebuah simbol yang muncul pada satu kejadian penting dalam cerita menunjukkan makna peristiwa tersebut. 2. Simbol yang ditampilkan berulang-ulang mengingatkan kita akan beberapa elemen konstan dalam semesta cerita. 3. Sebuah simbol yang muncul pada konteks yang berbeda-beda akan membantu kita menemukan tema. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai sarana cerita, yakni sudut pandang. Dalam bukunya, Stanton membagi sudut pandang menjadi 4 tipe utama. Pertama, pada orang pertama utama. Sang karakter utama bercerita dengan kata-katanya sendiri. Kedua, pada orang pertama sampingan. Cerita ditunjukkan oleh satu karakter bukan utama atau sampingan. Ketiga, pada orang ketiga terbatas.
Pengarang mengacu pada semua karakter dan emosinya sebagai orang ketiga, tetapi hanya menggambarkan apa yang dilihat, didengar, dan dipikirkan oleh satu karakter saja. Keempat, pada orang ketiga tidak terbatas. Pengarang mengacu pada setiap karakter dan memposisikannya sebagai orang ketiga. Pengarang juga dapat membuat beberapa karakter melihat, mendengar, berpikir, atau saat tidak ada satu karakter pun hadir. Lalu gaya. Dalam sastra, gaya adalah cara pengarang dalam menggunakan bahasa. Meski dua orang pengarang memakai alur, karakter, dan latar yang sama, hasil tulisan keduanya bisa sangat berbeda. Perbedaan tersebut secara umum terletak pada bahasa dan penyebar dalam berbagai aspek seperti kerumitan, ritme, panjang pendek kalimat, detail, humor, kekonkretan, banyaknya imaji, dan metafora. Menurut Stanton, campuran dari berbagai aspek di atas dengan kadar tertentu akan menghasilkan gaya. Yang terakhir, ironi. Secara umum, ironi dimaksudkan sebagai cara untuk menunjukkan bahwa sesuatu berlawanan dengan apa yang telah diduga sebelumnya. Ironi dapat ditemukan dalam hampir semua cerita, terutama yang dikategorikan bagus. Menurut Stanton, dalam dunia fiksi ada dua jenis ironi yang dikenal luas, yaitu ironi dramatis dan ton ironis. Menurut Stanton, ironi dramatis atau ironi alur dan situasi biasanya muncul melalui kontras diametris antara penampilan dan realitas, antara maksud dan tujuan seorang karakter dan hasilnya, atau antara harapan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Pasangan elemen-elemen di atas terhubung satu sama lain secara logis, biasanya melalui hubungan kausal atau sebab akibat. Menurut Stanton, ton ironis atau ironis verbal digunakan untuk menyebut cara berekspresi yang mengungkapkan makna dengan cara berkebalikan. Baik, materi selanjutnya terkait dengan tema akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk Saudari Rusdiana dipersilahkan. Materi yang selanjutnya yaitu tema. Tema disebut juga pokok cerita atau pokok masalah sebuah cerita. Tema merupakan aspek cerita yang sejajar dengan makna dalam pengalaman manusia, sesuatu yang menjadikan suatu pengalaman begitu diingat. Ada banyak cerita yang menggambarkan dan menelaah kejadian atau emosi yang dialami manusia seperti cinta, derita, rasa takut, kedewasaan, keyakinan, pengkhianatan manusia terhadap dirinya sendiri, disilusi, atau bahkan usia tua. Sama seperti makna pengalaman manusia, tema menyorot dan mengacu pada aspek-aspek kehidupan sehingga nantinya akan ada nilai-nilai tertentu yang melingkupi cerita. Tema membuat cerita yang lebih terfokus, menyatu, mengerucut, dan berdampak. Bagian awal dan akhir cerita akan menjadi pas, sesuai dan memuaskan berkat keberadaan tema. Tema merupakan elemen yang relevan bagi setiap peristiwa dan detail sebuah peristiwa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.